Kini usia Enno Lerian sudah hampir 21 tahun. Dan sejak 10 bulan yang lalu, ia sudah menyandang status ibu seorang anak dari hasil pernikahannya dengan Nayaka Untara. Jadi meski usianya masih relatif muda, sebenarnya Eno kini sudah jadi ibu rumah tangga dan cukup dewasa. Tapi anehnya, semua kenyataan itu tidak lantas membuat orang rela untuk melepaskan predikat penyanyi cilik yang sudah melekat pada dirinya. Zaman-zamannya SMP ke SMA itu, agak-agak Kehilangan benda berharga memang menjengkelkan, terlebih bila semua harta berharga itu punya nilai yang cukup sulit dilupakan. Untunglah si pemilik pernik-pernik berharga itu tidak panik bak orang kebakaran jenggot. Ia hanya santai-santai saja dan tidak begitu mau ambil pusing, sampai-sampai menanggapi peristiwa ini saja, Sarah Azhari baru mau berkomentar saat ia bertemu wartawan di sebuah acara fashion show Kamis kemarin. Kenapa saya juga malas kasih konfirmasi karena memang saya belum tahu kehilangan saya itu yang banyaknya itu berapa. Nanti takut salah, kasihan juga yang kerja di rumah saya karena kan sebenarnya mungkin otaknya bukan otaknya dia gitu. Jadi lebih baik ya diserahkan sama pihak yang berwajib aja. Adik kandung Ayu Azhari yang kerap berpakaian seksi ini juga berpikir simpel tentang motivasi pencuri menggasak benda miliknya. Ia tidak mau berpraduga terlalu jauh. Ia yakin kalau si pencuri sedang kepepet untuk mendapatkan uang. Yang pasti perlu uang, udah itu aja. Perlu uang, kebetulan yang bisa diambil mungkin ya barang-barang saya karena saya orangnya nggak terlalu yang paranoid sama barang-barang saya takut hilang, nggak. Jiwa besar memang sudah seharusnya dimiliki Sarah. Ia pun masih mencoba untuk arif dengan tidak terlampau menyalahkan pembantu rumah tangganya yang diduga mempunyai kaitan dengan kasus pencurian di rumahnya. Ada baiknya kalau dia jujur 100%, ngomong apa adanya, perlu apa sih keperluannya. Karena biasanya kalau memang dia butuh bantuan, kalau memang saya mampu ya saya bantu gitu. Tapi kalau memang ada yang perlu ya dikasih gitu. Nggak diminta juga ini nih buat nambahin kamu, kalau dia rajin atau apa buat nambah-nambahin. Karena kan dia cukup setia sama saya pada awalnya, cukup jujur juga, tapi tiba-tiba begitu gitu, berubah. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan mantan penyanyi cilik Enno Lerian? Putri dari pasangan Edi Subroto dengan Rina Puspita ini masih tetap eksis di dunia hiburan. Terbukti dari berbagai bidang seni yang ia lakoni. Menyanyi, bermain sinetron, hingga membaca puisi. Selain itu, pernikahan di usia muda dengan Nayaka pada bulan Maret 2003 lalu telah membuat nama Enno semakin dikenal masyarakat. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan bersama liputannya pada segmen flashback berikut ini. Kini usia Enno Lerian sudah hampir 21 tahun. Dan sejak 10 bulan yang lalu, ia sudah menyandang status ibu seorang anak dari hasil pernikahannya dengan Nayaka Untara. Jadi meski usianya masih relatif muda, sebenarnya Enno kini sudah jadi ibu rumah tangga dan cukup dewasa. Tapi anehnya, semua kenyataan itu tidak lantas membuat orang rela untuk melepaskan predikat penyanyi cilik yang sudah melekat pada dirinya. Zaman-zamannya SMP ke SMA itu, agak-agak susah ya, agak-agak kayak ban gitu. Kenapa sih orang masih nilai gue anak kecil gitu, padahal keadaannya gue udah dewasa, bukan dewasa, gue udah gede gitu. Tapi mama sama papa ataupun sama orang lain, "Kamu kan masih kecil, kamu punya cilik." So what gitu, yang kayak gitu tuh yang kadang-kadang suka yang ngebuat jadi kesel kayak gitu. Memang bila melihat atau mendengar nama Enno, dalam benak langsung terbayang sosok seorang penyanyi cilik. Ini bisa dimaklumi, karena saat muncul sebagai penyanyi ciliklah, popularitas perempuan kelahiran Lampung 8 Oktober 83 itu mencapai puncaknya. Tapi mungkin emang dasarnya suka nyanyi, suka nari itu dari kecil gitu. Dari kecentilan aja kecil tapi tomboy. Kebetulan suatu saat temennya papa tuh datang ke rumah dan di situ aku lagi nyanyi di kamar mandi. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku disuruh foto, suruh nyanyiin lagu ada salah satu lagu anak kecil terus tiba-tiba rekaman aja gitu. Amazing aja juga ya sebenarnya. Bukan keinginan sendiri. Iya, kepindahan Enno dari Lampung ke Jakarta memang merubah garis nasibnya. Cita-citanya untuk jadi dokter tiba-tiba harus ditinggalkan karena dalam waktu singkat ia sudah menjelma menjadi artis cilik. Yang pertama kali video klipnya keluar di TV, itu malunya setengah mati gitu, kayak ngeliat badut. Terus orang-orang jadi sering manggilin aku. Terus yang kemana-mana orang selalu tahu gitu. Dulu tuh zaman-zamannya aku masih kecil, aku selalu nutupin hidung kalau jalan. Itu karena takut, karena malu orang tahu aku gitu. Hanya dalam setahun setelah terjun di panggung hiburan, pemilik nama lengkap Dwi Retno Rahasti Lerian itu mampu meraih sukses. Berbagai penghargaan ia raih bukan hanya dari kiprahnya sebagai penyanyi, melainkan juga sebagai pembawa acara.
Adikarya Award sebagai artis cilik Indonesia terbaik adalah salah satu penghargaan yang pernah ia raih. Dampaknya, kehidupan masa kecil Eno jadi sedikit tersita. Zamannya waktu aku harus minggu libur gitu, minggu pengen pergi sama teman-teman atau pergi sama teman-teman, aku nggak boleh karena aku harus syuting ataupun harus nyanyi. Seperti kayak gitu, namanya juga anak kecil pengen banget main gitu. Tapi ada hikmahnya juga, misalnya kalau misalnya lagi nyanyi kita bisa keluar kota, bisa keliling, bisa naik pesawat gitu kan. Dulu kan norak banget ya, kita nggak bisa naik pesawat gitu. Untuk keluar dari stigma artis cilik yang terus menempelnya, pernah pada tahun 98, Eno memproklamirkan bahwa dirinya bukan penyanyi anak-anak lagi dengan cara meluncurkan album pop untuk segmen remaja berjudul Tepuk Tangan. Tapi sayang, album tersebut tidak begitu mendapat sambutan masyarakat, hingga sebutan penyanyi cilik masih terus menguntitnya. Malah setelah itu, popularitas Eno mulai memudar. Namanya baru kembali jadi bahan pembicaraan saat ia dikabarkan telah menikah secara diam-diam dengan Muhammad Nayaka Untara dengan alasan karena telah hamil di luar nikah. Ketika itu, inilah komentar Eno 2 hari setelah mereka menikah. Aku tahu, aku baca dan itu terang-terangan sekali dan aku tahu itu digosipin berapa bulannya dan itu menjadi beban keluarga banget. Soalnya mereka jadi yang sempat nggak percaya, kalian tuh nikah muda apa karena kalian benar-benar hamil seperti itu kayak gitu. Jangan-jangan emang benar-benar hamil gitu. Sampai bisa kayak gitu kan Mas kayak gitu. Jadi kan jadi yang malah mengurangi kepercayaan lagi. Cuman ya udahlah. Pokoknya jangan ngecewain kita aja gitu dengan keputusan kalian dan jangan pernah menyesal dengan keputusan kalian yang terlalu cepat ini gitu aja. Tapi ternyata kehamilan itu terbukti benar. Eno sendiri mengakui saat menikah ia sudah hamil 5 bulan. Dan kehamilannya makin tampak saat ia pada 18 April 2003 menggelar resepsi pernikahan di Bandung. Tapi keadaan yang tadinya sempat mereka tutup-tutupi itu tidak lagi menjadi beban. Yang penting kita banyak, yang pasti banyak banget yang ngedukung dan banyak banget yang terus ya berarti banyak setelah kejadian itu banyak yang ngedoain, kita ngelakuin pengajian seperti itu syukur banget. Akhirnya 3 bulan kemudian, tepatnya Jumat 25 Juli 2003, Eno pun melahirkan bayi laki-laki yang mereka beri nama Bumi Pradipta Untara. Layaknya orang tua baru, banyak pengalaman menakjubkan yang mereka rasakan. Seneng, lega, terus nggak nyangka, pokoknya semua campur aduk deh. Tapi yang pasti semua itu sakit juga masih kerasa. Tapi semuanya itu sudah terobati dengan kehadiran si anak. Tapi tetap senang banget. Kalau gue sendiri itu tegang banget sampai nggak tega gitu ngeliatin dia jerit-jerit kayak gitu. Tapi 6 bulan kemudian, di tengah kebahagiaan menjadi orang tua baru, tiba-tiba gosip tidak sedap tentang pasangan muda ini muncul ke permukaan. Dikabarkan Eno dan Naya pisah ranjang karena mengalami banyak ketidakcocokan. Tapi untungnya semua itu hanya kabar burung belaka. Dan Eno pun membantahnya dengan panjang lebar. Mungkin orang berpikiran bahwa kita kita ada masalah, tapi sebenarnya sih enggak ya. Sebenarnya akhirnya kita toh tetap pulang dalam satu rumah. Kita balik ke satu rumah dan keadaan pun misalnya gue pulang telat, Naya tahu gitu karena dia juga izin sama gue, Bunda, aku pulang duluan deh karena aku udah capek segala macam. Kini pasangan Eno dan Naya terbukti masih tetap saling setia. Rumah tangga mereka berjalan seperti biasa, meski kadang pernikahan muda itu juga menimbulkan berbagai masalah. Tapi yang tidak dibayangkan adalah tanggung jawab dan resikonya menikah muda itu ternyata berat banget. Tapi alhamdulillah gue punya suami yang mengerti, punya suami yang sabar karena di sini ya itulah yang namanya masih muda kayak emosinya masih meledak-ledak ya. Jadi yang kadang-kadang untuk meredam emosinya itu masih susah gitu. Tapi ya mungkin emang jalannya Tuhan bahwa gue harus ketemu sama Naya ya. Dia tuh orang yang sangat sabar ngadepin gue, sangat orang-orang yang tidak terlalu emosian, yang sayang banget sama anak. Hanya ada satu hal yang mungkin sempat membuat Eno merasa begitu terganggu pikiran dan terbebani hatinya, yaitu gunjingan yang tidak pernah berhenti tentang kehamilannya yang terjadi di saat mereka belum menikah. Awalnya sih emang jadi beban sendiri buat akunya gitu karena aku istilahnya dikasih beban yang berat tapi ditambah beban lagi. Tapi ya gimana ya, aku percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan membantu aku dan alhamdulillah ya prosesnya cepat begitu saja dan akhirnya banyak orang yang bisa terima walaupun juga sebagian dari orang itu ada yang masih tetap menggunjing. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu dan berikut adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Artis yang satu ini sedang jatuh cinta. Itu ia akui sendiri kepada kami yang menemuinya di lokasi syuting sebuah sinetron. Ini memang sedikit aneh. Karena biasanya, Sofia Lacuba begitu tertutup untuk urusan yang satu itu.
Tapi tampaknya hatinya yang sedang berbunga-bunga menutupi keengganannya untuk bersembunyi-sembunyi soal perasaan hatinya yang kini sedang diliputi bahagia. Yang amat berperan membuatnya kasmaran itu adalah Michael, seorang pria berkebangsaan Amerika. Bagi Sophie, Michael bukanlah orang yang baru dikenalnya. Ia dan Michael sudah cukup lama berteman